Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita bersama bisa melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga apa yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan shalawat yang senantiasa kita laturkan, semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang adab sholat, etika atau tata cara kita ketika mengerjakan ibadah sholat. Namun sebelum itu kita sadari dan kita pahami bahwasannya sholat adalah merupakan sebuah barometer ukuran sejauh mana kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah menjalankan sholat dengan baik, maka insyaallah apapun yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan, insyaallah akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika sholat kita jelek dalam artian dua versi. Jelek karena kita tidak rutin di dalam mengerjakan sholat, atau jelek karena mungkin sholat kita masih banyak sekali kurang tepatnya atau kurang benarnya, maka insya Allah juga akan menjadikan amal yang kita lakukan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan bahwasanya idza shalahat jami'ul ibadah wa idza fasadat jami'ul ibadah. Oleh karena itu, semoga dengan kita memahami tata cara sholat yang baik dan benar ini, semoga akan menjadikan semakin baik ibadah sholat kita masing-masing, sehingga akan bisa mengangkat amaliyah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus sholati, adapun ini ialah etika atau tata caranya atau adabnya ketika seseorang mengerjakan sholat. Fa idza faragta min taharatil hadasi wa taharatil khubusi minal badani wasiyami wal makani wa min satril aurati minas surrati ila rukbati fastaqbil al-qiblata. Ketika jenengan sudah selesai dari apa? Min taharatil hadasi, kita selesai dari mensucikan hadas, kita selesai mensucikan najis, baik yang ada pada diri maupun pakaian kita dan tempat kita, dan kita selesai untuk menutup aurat kita, mulai dari surah ila rukbah nisbat bagi laki-laki, dan jami'u badaniha
seluruh tubuhnya wanita illal wajha wal kaffain, selain muka dan kedua telapak tangan. Sudah posisi siap sempurna semuanya, apa yang harus kita lakukan? Fastaqbil al-qiblah. Maka hendaknya kita menghadap kiblat. Menghadapnya bagaimana posisinya? Qa'iman muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman. Caranya kita berdiri dalam posisi yang lurus, dalam posisi yang kaki kanan dan kaki kiri kita benar-benar lurus. Jangan sampai terlalu kita rapatkan, jangan sampai terlalu kita renggangkan, yang sedengan. Gak usah takir kakinya, takir lebarnya, bukan. Kalau di dalam sebuah hadis, di dalam fi sifatis sholat, sifat-sifat bagaimana sholatnya Rasulullah, maka ukurannya biqadri shibrin, yaitu kadarnya antaranya telapak kaki yang satunya dengan yang satunya qadra shibrin, yaitu apa? 1 jengkal. Jadi nggak terlalu lebar, nggak dikumpul, nggak dirapatkan, sedengan saja. Wastawi qa'iman, kita tegak berdiri. Waqra qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Setelah itu kita berdiri tegak, kita membaca surah An-Nas dengan tujuan apa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim, meminta kepada Allah agar kita terjaga dari godaannya syaitan yang terkutuk. Wa ahdil qalbaka ma anta fihi wa farrighhu minal waswas. Kemudian hati kita hadirkan bahwasanya kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farrighhu minal waswas, kita hilangkan dari keraguan. Wandur baina yadai mantakumu wa mantunaji. Dan juga kita melihat kepada atau berangan-angan bahwasanya kita sekarang ini sedang di hadapannya orang yang kita ajak munajat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegak sambil kita angan-angan bahwasanya saya ini mau menghadap bukan kepada hanya sekedar bupati, bukan hanya sekedar kepala pimpinan kita, tapi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqapa wastahyi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mahshunin biwaswasid dunya wa khaba'ithasy syahwat. Dan kita harusnya merasa malu ketika kita bermunajat kepada Allah, kita menghadapnya kepada Allah, tapi hati kita lupa, dada kita penuh dengan was-was kesibukan dunia, dan juga di dalam hati kita terpenuhi dengan kesenangan-kesenangan dunia belaka. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika fa innama yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'un ala sariratika. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita Allahu Akbar, sementara hati kita memikirkan selainnya Allah, Allah tahu. Apa enggak malu ketika kita di hadapan Allah, tapi hati kita tidak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhirun ila qalbika, Allah juga senantiasa melihat dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita tahu bahwasanya fa innama yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika.
Kita tahu bahwasanya Allah akan menerima sholat kita biqadari khusyu'ika, sekadar sejauh mana khusyuk kita, wa khudu'ika, sejauh mana tunduk patuh kita kepada Allah, wa tawadhu'ika, dan sejauh mana rendah diri kita kepada Allah, wa tadarru'ika, dan sejauh mana kita merunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merasa sebelum kita masuk sholat, kita ngadep dulu bahwasanya kita ini akan menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada siapa-siapa. Yang mana Allah tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Wa'budhu min sholatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan sembahlah Allah di dalam sholatmu ka'annaka tarahu, kita bayangkan kita melihat kepada Allah. Ini sulit, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita kesulitan membayangkan kita menghadap Allah, kita melihat Allah, kita sadari bahwasanya Allah ketika kita sholat, Allah senantiasa melihat kepada kita, bukan hanya sekedar jasad kita, tapi pandangan Allah tembus kepada hati kita. Fa in lam yahdur qalbuka walam takun jawarihuka walam taskun jawarihuka li usuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan shalihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Nek kita kesulitan membayangkan bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, kita sulit untuk membayangkan Allah melihat kepada kita. Maka bayangkanlah bahwasanya jenengan sholat ditunggui oleh orang-orang yang terhormat dari keluarga jenengan. Sehingga beliau-beliau, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita mengetahui sejauh mana bagusnya sholat kita. Jadi kita sambil siap, kita bayangkan, oh di sini ada guru saya, oh di sini ada orang tua saya, oh di sini ada orang-orang yang istimewa yang senantiasa siap untuk menilai kepada sholat kita. Maka ketika kita kayak demikian, fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Nek jenengan merasa salat jenengan ini diawasi oleh orang-orang yang istimewa yang mengelilingi jenengan, maka fa insyaallah yahduru qalbuka, hadir hati kita. Ya, kita sadar bahwa kita ini mau mengerjakan sholat, bukan hanya sekedar pokok jungkir, tapi kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jangan dilanjutkan, berhenti nyampe situ, kita balik lagi. Bagaimana baliknya? Sumarji ila nafsi, balik kepada diri kita. Wakul, katakan, ya nafsu, he nafsu asu, he nafsu yang sangat jelek, ala tastahina min khaliqika wa maulak. Apa kamu gak merasa malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kamu gak merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Idza qaddarta ittila'a 'abdin dalilin min ibadihi 'alaika wa laysa biyadihi dharruka wala naf'uka khusya'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Kita bilangi nafsu kita, he nafsu, he awak, kamu dengan dilihat, merasa dilihat orang-orang yang terhormat saja, kamu bisa sholatnya, kamu bisa bagus, hati kamu bisa hudur, hati kamu bisa khusyuk. Itu orang
Yang engkau bayangkan yang ada di dekatnya kalian tadi, itu orang yang tidak ada nilainya. Kenapa mereka tidak layak durruka wala yanfa'uk? Itu enggak akan bisa membahayakan jenengan, itu enggak akan bisa memberi manfaat kepada jenengan. Salatnya jenengan bagus ya dia enggak bisa ngasih hadiah. Salatnya jenengan jelek juga enggak akan bisa menjadikan engkau masuk ke dalam siksaannya Allah. Loh, di hadapannya yang kayak gitu saja sampean bisa khusyuk. Tapi sekarang jenengan ada di hadapan Allah yang menguasai diri jenengan. Kenapa engkau gak bisa khusyuk? Sambil diomongi hati kita, sambil dinasihati. Summa innaka ta'lamina annahu muttali'un 'alaika wala tash'ina li 'azamatihi. Dan sampai kayak gitu berkelanjutan, wong kita ini di hadapan orang saja bisa. Kenapa di hadapan Allah yang zat yang mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati kita kok nggak bisa khusyuk? Ahwa ta'ala indaka aqalla min 'abdin min ibadi. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pandangan kita itu lebih hina dibandingkan orang-orang itu? Kan tidak. Allah lebih istimewa daripada orang-orang yang tidak ada gunanya. Penilaian manusia kepada diri kita tidak ada nilainya. Penilaian yang hakiki adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak kampung muji jenengan, tapi nek jenengan tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya pujian orang satu kampung. Jenengan dihina oleh orang satu desa, asalkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada efeknya celaan dan hinaan dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka dengan kayak demikian, ayo kita kembalikan hati kita ketika sholat, bahwasanya kita ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus terus dilatih, harus terus dilatih. Nek sulitnya masya Allah, ya. Kok sekelas kita Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali sebelum diambil menantu Rasulullah pernah dibilangi sama Rasulullah, "Hei Ali, ayo kamu sholat, pokok sholatnya kamu khusyuk, kamu boleh milih, mau pakai ngambil sorbannya aku yang warnanya hijau, atau kamu mau mengambil sorbanku yang berwarna merah, terserah Ali nanti, pokok sholatnya kamu khusyuk." Bener Sayyidina Ali sholat, Allahu Akbar, lamanya masya Allah. Barang selesai sholat, yang merah kanjeng Nabi langsung dijawab sama kanjeng Nabi, sholatmu tidak khusyuk karena selama sholat kamu memikirkan akan memilih sorban yang hijau ataukah sorban yang merah. Ini sekelas Sayyidina Ali pada waktu itu. Baru kemudian Sayyidina Ali bermujahadah, berusaha terus menerus, sampai Khulafaur Rasyidin, sahabatnya Rasulullah itu ketika mengalami luka yang sangat parah, itu ketika beliau dalam kondisi sholat tidak ada nilainya. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dipanah. Panah jenengan kan tahu panah itu nek masuk mulus, nek ditarik itu ngikit ke kanan kiri ya. Itu Sayyidina Utsman bilang, nanti panah ini tarik ketika saya sholat. Benar, ketika sholat ditarik sampai selesai, beliau sadar sudah ditarik panahnya. Kenapa? Karena saking dirinya benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Karena mau berlatih, mau berusaha. Lah kita kebalik. Ayo kita rasakan diri kita masing-masing. Jenengan khusyuk mana waktu sholat, sampai jenengan waktu doa ning Allah. Jenengan yang punya hajat karo Allah, jenengan punya kebutuhan ning Allah. Terus kemudian jenengan minta nangis jenengan, ya Allah, semoga anak saya diberikan hal yang terbaik ya Allah. Khusyuknya masya Allah. Tapi kenapa
Ketika kita sholat tidak bisa khusyuk ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal farqu baina shalah wa du'a? La farqa bainahuma fa inna shalah ad-du'a. Kenapa kita harus bedakan antaranya sholat dengan doa? As-shalah ad-du'a. Sholat itu adalah juga doa. Bedanya apa? Karena kita kadang-kadang tidak memahami dengan bacaan yang kita baca. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah dan yang Maha Agung. Allah suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita bayangkan Allah suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ketika kita membaca doa kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan jiwaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya inna sholati sholatku wa nusuki ibadaku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang ayo kita pahami, sehingga sholat kita setidaknya hampir sama dengan ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, kita tahu dengan apa yang kita minta kepada Allah, kita bisa meneteskan air mata. Tapi kita belum pernah sholat sujud kepada Allah, kita meneteskan air mata. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat, suara gemuruh yang ada di dadanya ini biasa terdengar oleh para sahabat. Ini Rasulullah. Makanya ayo kita latihan. Ya, kita latihan. Caranya gimana? Sholat gak usah keburu-buru, gak usah kejar. Dibaca posisinya yang tepat. Ketika kita mau sholat, posisikan. Mulai dari wudhu kita tata. Habis wudhu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Sampai selesai